Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik, di video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai materi limit fungsi aljabar di titik tertentu. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, pastinya kalian telah mempelajari tentang materi fungsi. Masih ingatkah kalian dengan istilah yang terdapat dalam materi fungsi, yaitu seperti domain atau daerah asal, kodomain, daerah lawan, dan range atau hasil. Lalu, apa itu limit fungsi aljabar? Dari kata limit itu sendiri, pernahkah kalian mendengar sebuah promosi tas ransel atau baju yang bermerek akan segera hadir tetapi dengan edisi yang terbatas atau limited edition? Nah, pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata limited edition itu. Jadi, apa itu arti dari kata limit? Nah, limit mempunyai arti kata yaitu batas, membatasi, mempersempit atau mendekatkan. Mengapa harus ada limit? Karena limit itu mengungkapkan sebuah fungsi apabila ada batas tertentu yang didekatinya. Lalu, mengapa harus didekati? Sebab sebuah fungsi pada umumnya tidak terdefinisi dalam titik-titik tertentu. Tadi dikatakan bahwa tidak semua fungsi itu memiliki nilai di titik-titik tertentu. Nah, misalnya seperti fungsi ini. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 dibagi dengan x kurang 2. Nah, ini ketika kita mau mencari nilai f2-nya atau x sama dengan 2, maka hasilnya akan 0 per 0. Lalu, apa betul jika nilai dari f2-nya ini tidak terdefinisi atau tidak diketahui, maka nilai yang di sekitarnya atau yang mendekatinya juga tidak ada? Nah, makanya kita akan mencoba menggunakan limit sebagai pendekatan untuk mencari nilai yang mendekati f2 tersebut. Agar kalian lebih memahami dan lebih jelas tentang apa itu limit fungsi di titik tertentu, maka saya akan coba memberikan contoh limit di titik tertentu dalam konteks yang nyata. Misalnya ada seorang atlet bola voli yang sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang di-over menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu pula, bukan? Nah, atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola itu sama dengan ketinggian bolanya. Jika digambarkan, maka sketsa tadi akan seperti ini. Nah, ini ya tadi dari ilustrasi cerita tadi kita bisa gambarkan seperti ini ya. Namun, jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat, maka kita dapat mengsketsa detik-detik pergerakan bola dan atlet sampai tangan atlet itu menyentuh bola. Maka jika dalam matematikanya seperti ini ya, coba kalian perhatikan dua gambar ini ya. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa bola yang dipukul ke daerah lawan disambut oleh salah satu atlet sehingga bola dan atlet itu bergerak saling mendekati dengan arah yang berlawanan. Bola dari kiri dan atlet dari sebelah kanan sini ya. Nah, keduanya itu akan bertemu atau saling bersentuhan di titik temu. Nah, titik temunya tuh ini, titik temu antara bola dengan tangan atlet. Mereka bertemu di titik temu pada saat tertentu. Nah, mereka bertemu ini di saat tertentu, yaitu di titik C. Ini ada sketsanya ya dari bola
bola dilemparkan, dioverkan ketinggiannya, dan atlet dia melompat sampai dengan mereka bertemu atau titik temunya ini saat tertentu, yaitu di titik C. Nah, gerakan bola semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Begitupun juga dengan atlet yang bergerak semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Titik temu keduanya menunjukkan bahwa ketinggian bola ini atau di titik L dan atlet itu sama ya. Jadi titik temu ini menunjukkan bahwa ketinggian bola dan atlet itu sama, yaitu di titik L. Maka definisi dari limit fungsi adalah limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep limit. Misalkan f sebuah fungsi dengan f memetakan R ke R, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, maka limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Saya ulangi cara bacanya ya. Limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Ternyata limit fungsi itu juga mempunyai syarat loh. Apa itu syaratnya? Nah, syarat dari limit fungsi yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L itu ada jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C dari kiri itu nilainya sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari kanan. Perlu kalian perhatikan bahwa ini merupakan syarat dari sebuah limit fungsi. Saya ulangi lagi, syarat limit fungsi yaitu jika dan hanya jika limit dari fungsi fx untuk x mendekati C dari kiri itu nilainya sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari kanan. Jika ada notasi seperti ini, maka itu mengartikan bahwa nilai limit dari sebelah kiri ya. Sedangkan jika notasinya seperti ini, tanda plus di atas, maka itu mengartikan bahwa nilai limit dari sebelah kanan atau dari arah kanan. Setelah membahas definisi dan konsep limit, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar di bawah ini, gambar manakah yang disebut mempunyai limit pada saat x mendekati C? Di sini terdapat dua gambar, ada gambar A dan gambar B. Coba kalian perhatikan gambar A dan gambar B. Kira-kira mana yang mempunyai limit pada x mendekati C? Berdasarkan konsep limit dan definisi yang sudah kita bahas, sekilas saja kita sudah bisa tahu ya, mana yang mempunyai limit dan mana yang tidak mempunyai limit. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Berdasarkan konsep limit dan definisi limit serta syarat sebuah limit, maka kita sudah bisa mengetahui mana di antara kedua gambar ini yang mempunyai limit. Yaitu jawabannya adalah gambar A. Mengapa gambar A? Nah, coba kalian perhatikan ya. Gambar A ini mempunyai limit karena terdapat nilai x yang mendekati C dan nilai pendekatan dari arah kiri dan dari arah kanan itu mereka menuju ke bilangan yang sama. Kan di sini titik temunya. Di titik tertentu yaitu C.
Nah, karena nilai pendekatan dari arah kiri dan kanan menuju bilangan yang sama, maka gambar A mempunyai limit pada saat X mendekati C. Nah, sedangkan gambar B itu dia tidak mempunyai limit. Mengapa? Karena di gambar B ini tidak terdapat nilai X yang mendekati C. Dan nilai pendekatannya pun tidak sama. Yang dari sebelah kiri menuju ke arah bawah, sedangkan yang dari kanan menuju ke arah atas. Nah, mereka tidak menuju ke bilangan yang sama ya. Pada gambar B tidak memenuhi syarat sebuah limit fungsi, sedangkan pada gambar A itu memenuhi syaratnya, sehingga gambar A mempunyai limit, sedangkan gambar B tidak mempunyai limit, karena nilai pendekatan dari arah kiri dan kanannya tidak sama. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk tentu dan tak tentu pada limit fungsi aljabar. Nah, tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di suatu titik itu adalah dengan mensubstitusikan langsung. Jika dari hasil substitusi langsung itu tidak menghasilkan nilai dengan bentuk tak tentu, ya, ingat, tidak menghasilkan nilai dengan bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga. Nah, bentuk inilah yang dikatakan dengan bentuk tak tentu. Namun, jika dalam mensubstitusikan langsung kita tidak menghasilkan nilai seperti ini, nah, maka itu termasuk ke dalam bentuk tentu dari limit fungsi. Sedangkan, jika pada metode substitusi kita menghasilkan suatu nilai dengan bentuk tak tentu seperti yang tadi telah disebutkan atau seperti ini, maka termasuk ke dalam bentuk tak tentu dari limit fungsi, ya. Ketika seperti ini, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sehingga apabila kita menghasilkan dalam bentuk tak tentu seperti ini, kita harus menggunakan cara lainnya ya, tidak bisa dengan substitusi. Maka bisa menggunakan dengan cara lain seperti dengan tabel pendekatan nilai atau dengan menggunakan nilai numerik, pemfaktoran, maupun dengan akar sekawan. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana caranya kita menyelesaikan soal limit jika disubstitusi dia menghasilkan bentuk tak tentu seperti ini. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Ya, contoh yang pertama. Amati fungsi f(x) sama dengan x ditambah 1 untuk x elemen R. Kita tentukan nilai fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan y sama dengan fx. Maka, cara pertama adalah kita mencoba mensubstitusikan langsung ya. Apakah dia termasuk ke dalam bentuk tentu atau tak tentu. Nah, kita menghitung nilai dari limit x ditambah 1 untuk x mendekati 2 dengan substitusi langsung, sehingga diperoleh hasilnya adalah ini ya. Limit x tambah 1 untuk x mendekati 2 adalah kita substitusikan nilai 2-nya ini ke dalam x, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ternyata limit fungsi x ditambah 1 untuk x mendekati 2 itu hasilnya adalah mendekati 3. Ini ya, hasilnya sama dengan 3. Ternyata termasuk ke dalam bentuk tentu. Karena menghasilkan sebuah angka real ya, dia tidak menghasilkan bentuk tak tentu seperti yang sudah kita bahas. Nah, pada soal ini saya mau menggunakan dua cara penyelesaian. Yang pertama, sudah kita kerjakan, yaitu dengan substitusi.
Yang kedua, saya mau menggunakan pendekatan nilai numerik. Nah, menghitung nilai limit X tambah 1 untuk X mendekati 2 dengan menggunakan tabel pendekatan nilai numerik. Maka, menghasilkan, nah ini dia ya. Ini merupakan tabel nilai fungsi f(x), X sama dengan 1 pada saat X mendekati 2. Nah, cara membuat tabel ini atau mengerjakan tabel ini adalah pertama kita harus membuat titik X dan Y dulu. Ya, kita membuat X dan Y dulu seperti ini. Nah, di sini kita lihat pada soal. Soal mengatakan bahwa X mendekati 2. Sehingga kolom pada baris X kita isi dengan bilangan atau angka yang mendekati 2. Nah, ini kita bagi menjadi 2 ya, pendekatan nilai dari sebelah kiri dan pendekatan nilai dari sebelah kanan. Karena mengingat syarat sebuah limit fungsi tadi ya. Oke, dari sebelah kiri untuk mendekati 2, saya kasih masuk nilai X itu 1, 1,5, 1,999 dan seterusnya. Ini bisa diisi 1,999 ya. Terserah dari kita saja, intinya dia semakin mendekati 2 ya. Begitupun dari pendekatan nilai sebelah kanan. Kita mulai dari 3, 2,5, 2,01 dan seterusnya yang sangat dekat dengan 2. Bisa saja di sini 2,00001 ya. Oke, setelah kita menentukan X-nya dari pendekatan kiri dan kanan yang mendekati 2, maka saatnya sekarang kita mencari nilai Y. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y-nya? Tadi sudah dikatakan bahwa misalkan Y sama dengan Fx, maka untuk mencari nilai Y, kita tinggal substitusikan nilai X yang kita sudah buat pada tabel ini ke dalam fungsi Fx. Ya, nilai X yang sudah kita tulis pada tabel, kita substitusikan satu persatu ke dalam fungsi Fx sama dengan X tambah 1. Nah, di sini saat nilai X itu 1, maka nilai Y-nya 2, karena 1 tambah 1 itu adalah 2. Nah, sedangkan untuk X itu 1,5, maka nilai Y-nya adalah, kita tinggal kasih masuk nilai X-nya tadi, yaitu 1,5 ditambah 1, maka menghasilkan 2,5. Begitupun seterusnya ya. Mudah bukan untuk membuat tabel pendekatan nilai ini? Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, maka dari tabel ini bisa kita lihat bahwa limit X tambah 1 untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri itu adalah 3. Karena ketika kita mensubstitusikan nilai X yang semakin mendekati 2, maka nilai Y-nya dari sebelah kiri itu dia mendekati 3 juga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa limit fungsi Fx tambah 1 untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri itu sama dengan 3. Nah, sedangkan dari sebelah kanan bisa kita lihat dan dapat disimpulkan bahwa limit fungsi X tambah 1 untuk X mendekati 2 dari sebelah kanan itu sama dengan 3. Nah, karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama, maka dapat ditulis bahwa limit fungsi X tambah 1 untuk X mendekati 2 itu sama dengan 3. Sama kan hasilnya? Menggunakan cara substitusi langsung dengan menggunakan tabel pendekatan nilai numerik ini. Mudah kan? Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, kalau contoh 1 tadi itu dia dalam bentuk tentu, sekarang coba kita perhatikan contoh 2. Soalnya adalah tentukan nilai dari limit fungsi X kuadrat dikurang 4 dibagi dengan X kurang 2 untuk X mendekati 2. Nah, di sini kita mau menghitung nilai dari limit fungsi X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2 untuk X mendekati 2 dengan cara substitusi. Nah, di sini tadi penjelasannya karena pernyataan 0 per 0 adalah bentuk dalam tak tentu,
Nah, maka diubah caranya dengan menggunakan pemfaktoran. Hasil dari X tambah 2 dikali X kurang 2 ini merupakan hasil dari pemfaktoran X kuadrat dikurang 4 ya. Nah, setelah difaktorkan seperti ini, kita lihat antara pembilang dan penyebutnya ada yang sama. Maka kita bagi ya dan menghasilkan seperti ini ya. Setelah kita bagi ini yang sama, tersisa X tambah 2, maka limit X tambah 2 untuk X mendekati 2 sama dengan, nah setelah seperti ini, kita langsung substitusikan nilai X-nya ini ya, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita bisa tulis seperti ini. Gimana? Mudah kan cara menyelesaikan soal limit fungsi aljabar di titik tertentu? Di video pembelajaran ini saya telah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal limit fungsi aljabar di titik tertentu dengan menggunakan cara substitusi, tabel pendekatan, dan juga dengan cara memfaktorkan. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan mengalihkan akar sekawan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.